wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jibril Hamdi dengan NIM 20.01.042.013, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi karakteristik ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan juga didefinisikan secara umum sebagai hewan hidup di air bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirip, bernapas dengan insang, dan memiliki gurasi yang sebagai organ keseimbangan ikan. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi ikan. Tubuh ikan yang ditutupi oleh sisik-sisik yang tersusun atas zat kapur dengan permukaan sisik yang berlendir yang berfungsi dalam memberikan kemudahan dalam gerakan ikan dalam air. Pada sisi kiri kanan tubuh terdapat gurat sisi yang berfungsi sebagai alat keseimbangan dan juga sebagai penentu arah arus air yang serta kedalaman suatu berenang. Jenis-jenis klasifikasi ikan yaitu ikan tanpa rahang, ikan bertulang rawan, ikan bertulang keras. Nah, ikan tanpa rahang atau aganata itu sendiri tidak memiliki rahang. Aganata memiliki mulut berbentuk lingkaran, gigi-gigi, dan zat tanduk yang mempunyai lidah. Kulit aganata tidak bersisik. Rangkanya terbentuk dari tulang rawan dan jantungnya beruang dua. Sebagian besar aganata hidup di dasar perairan laut dan air tawar. Tubuh aganata berbentuk silindris memanjang dan berukuran sekitar 76 sampai 90 cm. Sedangkan ikan bertulang rawan adalah ikan berahang, mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik jantung beruang dua, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan, bukan tulang sejati. Kulit tubuhnya tertutup oleh sisik-sisik plakoid yang kasar berisi dentin atau mesodermal dan dilapisi dengan ekodermal. Memiliki mulut yang terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang. Sedangkan ikan bertulang keras atau Osteichthyes, semua jenis ikan termasuk dalam kelas Osteichthyes memiliki sebagian tulang keras. Mulut dan lubang hidungnya ventral, celah-celah pharyngeal tertutup atau tidak terlihat dari luar, dan jantungnya hanya memiliki satu ventricle. Ikan ini hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Selanjutnya ciri-ciri ikan yang pertama, bernapas dengan insang. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dan yang kedua, berdarah dingin. Ikan termasuk organisme berdarah dingin atau poikiloterm, artinya suhu tubuh ikan berpengaruh oleh lingkungan setempatnya hidup. Suhu tubuh bagian dalam ikan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Nah, selanjutnya masih dalam ciri-ciri ikan. Yang ketiga itu struktur tubuh. Tubuh ikan terdiri atas bagian kepala, badan, dan ekor. Pada umumnya tubuh ikan ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Sisik ikan biasanya tersusun dari zat kapur. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan. Ikan dapat bersifat opipar, opopipar, atau bipipar. Fasilitasi ikan dapat terjadi di luar tubuh atau secara eksternal, atau di dalam tubuh secara internal. Alat reproduksi pada ikan dapat terpisah atau dapat bersifat hermafrodit. Nah, kemudian habitat ikan. Ikan dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin, dengan kedalaman bervariasi. Namun, danau yang terlalu asin seperti Great Salt
tidak bisa menghidupi ikan. Ada beberapa spesies ikan budidayakan dan dipelihara untuk hiasan dalam akuarium, yang juga sering dikenal sebagai ikan hias. Terima kasih, hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.